Bapak Ibu ya. Coba kami share. Ini yang simulasi 2020. Ya, Bapak Ibu ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini sudah versi yang dipakai sekarang ini, Bapak Ibu ya. Jadi yang 2020 pun bisa pakai versi ini. Ya. Di versi 2 rilis 03 gitu ya. Jadi ini ada tampilannya file ya, saya perkenalkan dulu. Ini ada menu-menu utamanya, file, parameter, data entry, laporan, tools, dan log. Versi 2.0. Ya. Bu Pina, mohon izin Bu, ini kan kebetulan ada dari kami yang dari umum baru nih soal Siskudes nih. Kebetulan dari yang dikirim panitia tadi itu saya coba buka, maksudnya untuk latihan, kan ini kan untuk latihan, hanya kami terhenti di koneksi database tadi karena di folder tidak ada database untuk latihan ya Bu ya. Jadi gimana ini Bu? Ini maksudnya ini, Bu, itu kebetulan ke simulasi panitia sekalian praktek gitu. Ini karena waktunya sedikit sih Bu ya, jadi kami hanya nanti mungkin nanti nggak tahu nih Pak dari pihak IAI seperti apa. Jadi karena waktu hanya sedikit, jadi saya hanya mengenalkan bagaimana nanti kalau instalasi mungkin tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya, karena itu hanya tadi kopas aja, copy paste folder, nanti koneksinya gitu ya. Untuk sementara izin saya menunjukkan dulu ini ya. Nanti untuk database mungkin nanti bisa berhubungan dengan panitianya atau Pak Sugeng ya, Pak Sugeng ya. Mau dibantu seperti apa nanti. Jadi ini kami pakai database 2020 ya, database untuk simulasi, karena di 2021 tidak ada database simulasinya. Karena langsung ada di sini, langsung ada Pemdanya untuk 2021. Nah, ini ada menu utamanya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada file. Ya, file ini untuk masuk login. Kemudian Bapak Ibu kalau mau log out tapi tidak keluar dari aplikasi ini, kalau mau keluar dari aplikasi seperti ini, kemudian koneksi database. Nanti database apa yang akan dipakai tadi, nanti akan dicari di folder mana. Ini bisa ganti ID, password, bisa ya. Nah, ini untuk pengaturan user ID, ini seperti ini, ganti ID, password. Kemudian untuk pengaturan user ID ini hanya bisa dilaksanakan oleh administrator ya. Ini nanti ada user ID-nya seperti apa gitu kan. Ya nanti akan kelihatan di sini. Kemudian ini ada apa namanya? Ada pengaturan menu. Nah, ini jadi nanti untuk ini diatur oleh administrator untuk mengatur ini. Kalau administrator bisa semuanya di sini ya. Bisa apa namanya? Akses ke semuanya. Hanya untuk operator di tingkat desa itu ada menu-menu tertentu yang hanya bisa dibuka. Dan untuk tingkat supervisor, tingkat kecamatan, menu-menu tertentu juga yang bisa dibuka. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk file. Kemudian ini keluar dari aplikasi. Kemudian yang kedua ini parameter. Nah, ini sebagian besar ini yang menjalankan adalah kewenangannya dari administrator tingkat kabupaten. Ini yang mengelola database. Ya, input ini semua ini sudah tersedia, Bapak Ibu, tidak usah diinput. Ini sudah ada bawaannya, ya. Kebetulan ini kan simulasi dari kecamatannya hanya ini, ya. Nah, desanya juga hanya ini. Kalau betulannya banyak ya, Bapak Ibu, dengan di Jawa Timur aja banyak kan. Nah, ini nanti ada referensi kegiatan. Nah, ini ada kegiatan yang sudah default ya, bawaannya dari aplikasi sesuai dengan Permendagri 20. Ada bidang, subbidang, kemudian kegiatan. Ya. Itu sudah sesuai dengan Permendagri 20. Kemudian ada referensi sumber dana. Nah, ini jangan ditambah, jangan dikurang ya. Ini walaupun ada ininya, ini sumber dananya seperti ini, ya. Ada dari PAD, alokasi dana desa itu ADD singkatannya. Ini dari APBN, DDS atau dana desa. Ini ada
bagi hasil pajak retribusi, PBK dari kabupaten kota, bantuan keuangan, ini bantuan keuangan dari provinsi. Kemudian ini ada swadaya masyarakat dan ada pendapatan lain-lain. Sumber dananya ya. Kemudian ini ada rekening, ini juga sudah. Ini seperti ini kalau orang akuntansi paham betul ya, ini ya. Ada akun-akunnya ya. Ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan non anggaran. Ya. Seperti itu. Kemudian ini ada referensi peratur output kegiatan ini kalau sumber dayanya dari desa, dari dana desa, dari APBN. Ya, ini untuk khusus menginput kalau sumber dananya dari APBN, karena salah satu persyaratan itu harus menginput ini kalau dari APBN ya, dana desa. Kemudian ini belanja operasi. Belanja operasi ini yang dibilang, yang disampaikan tadi yang 30% Bapak Ibu. Ini. Nah, ini sudah default, jadi tidak dirubah, nanti mana tidak diperkenankan ditambah-tambah, nanti akan menyalahi aturan. Itu yang kalau misalnya anggaran-anggaran ini lebih dari 30%, itu akan otomatis akan ditolak oleh aplikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Ini, jadi kegiatan-kegiatan inilah yang tidak boleh lebih dari 30%. Ya. Kemudian ini yang mapping kolorali ini untuk nanti begitu kita nginput belanja modal, otomatis akan menjadi aset di laporan keuangan milik desa atau neracanya desa, LKMD, laporan keuangan milik desa. Itu kalau di akuntansi neracanya desa gitu ya. Nah, namanya laporan keuangan milik desa atau LKMD. Nah, ini yang di sini yang hanya bisa diakses oleh desa, ini pengisian rekening bank desa. Ya, jangan lupa ini jangan ketinggalan sebelum kita mulai menginput, mulai ke data entry, ini diisi dulu. Ya. Ini diisi dulu, kebetulan saya sudah ada simulasi, ini diisi dulu. Ini diisi ya. Diisi rekening kas desa. Ya. Ini untuk menampung uang yang ada di desa supaya nanti sudah ada rumahnya, begitu klik data entry, uangnya masuk lewat bank, itu sudah ada rekeningnya di data entry. Kemudian kita yang data entry, ini sesuai dengan siklus, ya, sesuai dengan siklus di Permendagri, Bapak Ibu. Dari mulai perencanaan, kan, terus kemudian harus ada perencanaan. Jadi inputnya harus berurut ya, jangan loncat-loncat. Nanti aplikasinya tidak mau ya. Jadi harus dipastikan ini diinput dulu. Ya. Ini diinput dulu, ini ada ekspor data. Ini misalnya bekerja di mana atau mau dipindahkan ke file mana, ini bisa diekspor. Ekspor impor. Kemudian setelah perencanaan selesai, ini nanti di data umum. Jadi pertama data umum dulu, terus kemudian baru selesai baru ke ini isian data anggaran ya. Nanti diisi data anggarannya ya Bapak Ibu, kemudian diisi kas desanya, perdesnya, baru nanti ini diposting. Yang memposting ini tidak boleh oleh desa ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini sama administrator, ini untuk kelasnya, untuk levelnya operator ini harus ditutup, harus diabu-abukan. Ya, jadi desa tidak boleh memposting sendiri. Kenapa? Karena desa kalau bisa memposting sendiri, dia akan bisa merubah-rubah sendiri, ya, merubah-rubah seenaknya gitu maksudnya. Tadinya kegiatan A jadi kegiatan B. Kalau sudah diposting di sini kemudian dikunci, desa tidak akan bisa merubah, ya Bapak Ibu ya. Nah ini akan diposting. Setelah diposting ini baru bisa lanjut ke yang lainnya. Kalau belum diposting di sini, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke yang lain, ke langkah berikutnya, ke langkah penatausahaan dan pelaksanaan. Jadi harus posting, pastikan ini sudah posting dulu. Ini ada anggaran lanjutan itu yang kegiatan tahun sebelumnya belum selesai, dilanjutkan tahun berikutnya, gitu ya. Ini ada ekspor data anggaran, impor data anggaran, impor data parsial.
Ini untuk memudahkan saja, tapi kami biasanya tidak merekomendasikan ini. Kalau untuk tahun berikutnya, biasanya ini gunanya untuk tahun berikutnya supaya bisa diekspor ke aplikasi tahun berikutnya, diekspor impor, supaya tidak ngetik ulang gitu kan. Tapi kadang-kadang database itu banyak sampahnya, Bapak Ibu salah input, akhirnya sampah-sampah itu keambil. Akhirnya tidak bisa, bukan tidak bisa, jadi kacau isinya dalamnya gitu ya. Itu susah untuk memperbaikinya, harus tingkat administrator. Ini ya. Kemudian setelah penganggaran, baru Bapak Ibu bisa lanjut ke penatausahaan. Ini juga harus berurut Bapak Ibu ya, harus ada penerimaannya dulu. Kecuali Bapak Ibu sudah punya silpa tadi ya. Uangnya sudah harus ada dulu. Kemudian baru mengajukan SPP ya. SPP di sini ada SPP kegiatan. Ini ada ke Panjar, ada definitif yang tadi saya sampaikan tadi. Harus diingat ya persyaratannya Panjar kapan diklik, definitif kapan diklik. Ini untuk SPP pembiayaan. Ya. Kemudian ini untuk pencairan, setelah ngajuan SPP kita ajukan pencairan ya. Nah, untuk yang Panjar tidak berhenti sampai sini. Kalau untuk yang definitif berarti sampai sini udah selesai, langsung bisa dilaporkan. Kalau untuk Panjar mengajukan SPP kegiatan dulu, dicairkan, kemudian harus di SPJ-kan. SPJ ini khusus untuk Panjar ya Bapak Ibu ya. Mungkin paham sampai situ. Nah, ini untuk pengembalian Bapak Ibu manakala ada temuan seperti tadi. Ya. Ada temuan pada tahun yang bersangkutan. Kalau tadi yang koreksi itu temuannya tahun sebelumnya, ditemukan tahun sekarang. Tapi kalau misalnya ada temuan harus dikembalikan, misalnya ada hasil temuan pemeriksaan harus dikembalikan, nanti diinputnya di sini. Misalnya tahun 2021 ada pemeriksaan. Ada kelebihan markup, misalnya pembangunan jalan, harus dikembalikan. Nah, inputnya di sini. Ya, kalau misalnya diperiksa sama inspektornya tahun 2021, tapi untuk 2020 itu baru ke pendapatan lain-lain tadi koreksi kesalahan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk penyetoran pajaknya. Ya, nanti ada begitu Bapak Ibu nginput SPP atau SPJ, nanti ada potongan pajak. Nanti disetorkannya di sini. Kemudian ini untuk mutasi antara kas dan bank. Ya. Nah, ini untuk output dana desa, manakala sumber dananya itu dari dana desa, khusus untuk dana desa, harus input output dana desa. Kalau untuk sumber dana lain tidak perlu. Ya. Kemudian ini ada ekspor data, import data, ini biasanya untuk yang Siskudesnya belum online biasanya. Tapi yang untuk Siskudes yang sudah online, tidak perlu ekspor impor seperti ini. Ya, nanti kalau udah online, otomatis desa nginput semua ini sudah terekam di aplikasi online. Ya. Kemudian ini selesai, ini selesai, nanti langsung di laporan akan jadi ya. Kalau ini pembukuan ini hanya untuk Bapak Ibu manakala awal tahun sebelum melakukan transaksi, apalagi yang ada saldonya, ini kita harus input saldo awal di sini. Entah itu saldo kas atau ini untuk ngisi LKMD tadi, laporan kekayaan milik desa. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang biasa untuk jurnal penyesuaian, mana ada koreksi-koreksi di sini. Jurnal penyesuaian ini ekspor impor. Ini sama kalau yang untuk yang offline mau digabung untuk yang Siskudesnya offline ini. Ya, kalau yang online nggak perlu ini. Itu kemudian setelah data entry, otomatis dengan entry data Bapak Ibu akan langsung lihat laporan. Ini tidak ada entryan di sini ya. Entry-nya di data entry, langsung laporannya akan terekam. Ya, seperti ini perencanaan. Ini kebetulan saya sudah nyoba. Jadi nanti perencanaan ada, langsung dicetak. Ada ya, seperti itu. Dan seterusnya nanti bisa dicoba sendiri-sendiri. Kemudian untuk penganggaran.
penganggaran ini langsung begitu Bapak Ibu yang entry anggaran. Ini kalau masih awal ini tidak perlu diklik, belum ada perubahan, langsung cetak. Ada penganggaran. Ya. Seperti itu. Penganggaran juga banyak ininya. Nanti ini sesuai dengan kebutuhan, ya, ada untuk sesuai dengan sumber dana, kan? Ada untuk lebih rinci lagi, ada untuk RAB khusus pendapatan, misalnya ingin lihat RAB belanja. Ini misalnya RAB belanja seperti apa? Ini seperti ini. Ini sama dengan di Permendagri 20 ya Bapak Ibu ya. Ini RAB-nya seperti ini. Kemudian ada untuk pendapatan ada semua di sini ada ya. Nanti bisa dicoba satu-satu. Kemudian penganggaran ini penatausahaan. Nah, penatausahaan ini ada buku kas umum, kas tunai, bank, buku bantu kegiatan, pajak, buku panjar, ya, pembantu penerimaan dan seterusnya. Ini ada SPP SPJ. Ya, ini coba kita yang untuk buku kas umumnya. Ini seperti ini. Jadi kadang desa di sini agak bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Permendagri 113 yang Siskudes rilis 1, buku kas umum ini hanya transaksi tunai ya. Desa kadang-kadang banyak yang masih bingung nih di sini. Tapi untuk versi 2, buku kas umum ini terdiri dari kas tunai dan bank. Ya. Jadi semua transaksi yang ada di kas tunai dan bank itu akan langsung otomatis masuk juga ke buku kas umum. Makanya nanti desa tuh akan kaget kok jadi pendapatan dan belanjanya jadi double-double gitu kan. Nah, kalau dari akuntansi saya yakin bisa paham untuk menyampaikan kenapa jadi double. Sebetulnya kan nggak double kan. Karena ada transaksi keluar masuk gitu kan, dari bank ke tunai ke bank. Semua dicatat di buku kas umum. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti ini ada buku penerimaan, rekap pajak per jenis, dan sebagainya. Kemudian ini ada pembukuan. Nah, ini ada yang diminta semesteran ya, semester atau akhir tahun di sini bisa semua. Ya, ini ada laporan pertanggungjawaban APBD-nya. Ini seperti ini, anggarannya segini, realisasinya segini. Gitu ya. Ini hanya contoh, makanya di sini hasil PA-nya harusnya anggaran ini yang banyak desa yang masih belum paham, ini kadang-kadang ada isinya. Ini harus 0 ya Bapak Ibu ya. Harus 0. Yang anggaran loh ya, yang anggaran ini karena saya simulasi hanya 1, ini jadi ini harusnya harus 0. Tapi realisasi ini kalau 0 justru jadi pertanyaan, kok pas banget gitu kan. Kalau dari sisi pemeriksa ini kayaknya aneh kalau realisasinya 0. Jadi kayak dipas-paskan, itu banyak kejadian di desa. Kalau ini harus 0 karena efektif, efisien. Jadi apa pendapatan harus dianggarkan ke belanjanya apa saja, harus berbasis kinerja ya. Tapi begitu realisasi harus sesuai dengan kenyataan. Ya, itu yang ini yang untuk laporan. Kemudian toolsnya ini untuk khusus untuk administrator. Nah, ini help. Ini ada manual aplikasi, ada tentang aplikasi, ada peraturan. Ini ada Permendagri 20, PMRS prioritas DD. Nanti Bapak Ibu bisa lihat aturan di sini, ya. Kemudian manual booknya ini ada tentang aplikasi. Nanti kalau bingung-bingung, ya silakan ada nomor teleponnya di sini. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu nelpon ke sini, mungkin tidak bisa segera dijawab ya. Kalau kami biasanya kebetulan di Jawa Barat itu kita ada grup WA Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu bisa ada grup WA juga ya, di situ saling komunikasi, saling berbagi gitu. Kadang kami juga diminta masuk ke grup situ gitu kan.
Mangga, di sini mungkin ada dari IAI gitu yang bisa berbagi dengan Bapak Ibu, silakan. Kami biasanya diskusi di situ, apakah itu terkait dengan aturan atau terkait dengan aplikasinya. Itu mungkin ada pertanyaan sebelum kita mulai ke input. Mangga. Mungkin user sama passwordnya Bu, sekalian sama latihan Bu. Kalau cuma lihat simulasi ini masih membayangkan ini puyeng Bu. Jadi gini Bapak Ibu ya, karena database ini belum kami share ya, belum kami share, baru tadi pagi saya mohon ke Pak Sugeng juga untuk membuka gitu ya. Jadi belum di share ini. Ini mungkin Bapak Ibu belum punya database 2020 ya. Jadi Bapak Ibu kami harus share dulu, harus ngoneksikan lagi gitu kan ya. Ini gini Bu. Ini kebetulan kami coba logout dulu ya, logout. Ya, jadi ini login ini kami pakai biar bisa kebuka semua ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin bisa diatur Pak Sugeng, tolong. Bu Bina, Gimana? mungkin bisa diawali dari buka pertama kali ya. Jadi masih didemokan mulai buka dari folder tadi itu Bu. Oh gitu. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengenal, mungkin bisa diawali dari bagaimana di folder tadi, cara mungkin sekaligus tadi Bu juga sampaikan bagaimana mengcopy copy aplikasi itu, bisa copy paste, kemudian dibuka foldernya, logo mana, kalau ada config-nya itu mungkin dihapus dulu. Jadi mungkin proses dari situ ya. Kemudian gini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini kan memang untuk pembelajaran itu saya pikir bisa secara utuh itu mungkin bisa sesi tersendiri ya. Jadi nanti bagaimana memproses data perencanaan sampai pelaporan bahkan ya, itu nanti sebenarnya perlu pelatihan tersendiri. Tapi secara umum nanti Bu Bina akan menyampaikan tadi ya proses awal, sedangkan database simulasi saya sudah share di chat Zoom, nanti bisa dicoba ya. Mungkin itu dulu. Silakan Bu Bina dilanjut. Ya sebentar, ini berarti saya mau usul boleh Pak? Ya. Silakan. Mau usul? Silakan Bu. Iya. Karena waktunya kan juga terbatas, saya usul saja untuk SISKUDES kan pesertanya juga banyak Bapak Ibu guru. Untuk materi yang sudah di-share ini ada data APBDes-nya juga. Alangkah baiknya kalau IAI itu membuat panduan secara sederhana. Misalnya, pertama aplikasi itu kita install apa? Dengan panah-panah gitu aja, sama seperti kalau kita ngajar ke murid. Kalau diperbolehkan itu alangkah baiknya, sehingga itu pedoman bagi Bapak Ibu guru bisa mencoba sendiri untuk di rumah nanti. Jadi di situ misalkan mulai dari passwordnya misalnya Abdesa ini, kemudian untuk filenya data entry kita mulai dari perencanaan klik ini per kasus, alangkah baiknya. Mungkin tidak usah terlalu banyak kasusnya, cukup misalnya contoh di pembelanjaan berapa, untuk ini berapa, begitu aja. Jadi supaya kita selesai sampai membuat laporan keuangan desanya itu. Itu usul saya, mohon dipertimbangkan kalau bisa. Terima kasih. Iya, terkait dengan langkah-langkah teknis mengoperasikan aplikasi, sebenarnya sudah ada di help. Di help-nya itu yang aplikasi yang lengkap itu biasanya dipandu mulai dari membuka sampai mengoperasikan. Itu kalau yang lengkap Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau harapan yang tadi yang lebih simpel kali ya, itu nanti itu menjadi, kami di IAI sebenarnya sudah punya ya pola model atau kan yang Bapak Ibu tanyakan tadi itu. Ya. Mungkin nanti selanjutnya lebih hal-hal yang teknis seperti itu nanti bisa
berkomunikasi secara lanjut ya untuk terkait dengan itu dan dengan IAI-nya. Tapi yang jelas Bu, untuk sesi kali ini pertama kita coba untuk tadi kembali menggambarkan ya bahwa aplikasi Siskudes ini memang perlu banyak lebih disosialisasikan ya. Terutama buat anak-anak didik kita. Maka dari itu database pun meskipun tadi Bu Bina sudah menyampaikan seperti versi aplikasi itu memang selalu diperbarui menyesuaikan dengan perubahan regulasinya. Jadi nggak usah khawatir. Tetapi versi yang baru kalau toh Bapak Ibu nanti dapatkan itu masih bisa membuka untuk database yang lama yang memang itu fokus untuk pembelajaran. Jadi untuk konteks pembelajaran bisa saja pakai bahkan database tahun 2019 misalnya nggak masalah. Yang penting pada saat membuka konsistensi di tahun anggaran itu waktu koneksi database itu tidak salah. Jadi bisa saja karena komputer kita sudah tahun 2001. Nah, prinsipnya itu saja. Jadi kembali pada sama menghapus konflik ya. Ya, termasuk tadi Bu pertama kali masuk, nanti akan disampaikan Bu Bina secara langkah-langkah tahapan nanti mungkin bisa nanti sampaikan ya. Cuman yang ingin saya sampaikan nanti kembali pada tadi Bu, harapan tadi untuk kalau memang ada ini ya Bapak Ibu guru yang concern ya tertarik dengan ini memang rasanya perlu ada sesi tambahan ya, sesi berikutnya yang kita bisa fokus pada satu tahap aja, misalnya tahap penyusunan APBDes misalnya. Jadi kita bisa mengagendakan lagi untuk pelatihan. Jadi fokus di situ bagaimana proses input data termasuk data contoh-contoh transaksi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu akan lebih terpandu, Bapak Ibu sekalian bisa dipandu dari jauh ya untuk membuat langkah-langkah, nanti masing-masing peserta bisa meng-share apa yang dihasilkan hingga bisa dijadikan bahan diskusi. Ya, maksud saya kalau itu nanti bisa kita agendakan untuk sesi berikutnya. Baik, mungkin itu dulu bisa dilanjut Bu Bina yang terkait operasional Siskudes. Terima kasih. Coba, jadi saya tutup dulu aplikasinya apa ya? Nanti kita coba mulai koneksi gitu ya? Ya betul. Ya, jadi kita tutup dulu aplikasinya. Kita ke koneksinya gini. Bisa. Bentar saya ini dulu ya. Sudah kelihatan Bu? Sudah kelihatan. Sudah ya. Sudah kelihatan. Jadi yang tadi saya sampaikan ke ini ada namanya master ya, Bu ya. Ada apa namanya? Ini saya coba-coba tadi. Jadi saya akan coba yang master ini ya. Ini belum ada isinya ya. Jadi kita coba lihat isinya seperti ini ya tadi. Jadi ada help, ada report, ada ini aplikasinya. Jadi sudah ada semuanya. Jadi kita ini belum koneksi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat atau gimana? Kita pelan-pelan ya di sini ya. Ya, sudah dapat. Nah ini kita klik kanan coba Bu. Klik kanan sudah. Sudah bisa klik kanan? Ya, jadi ini gini Bu, ini ada folder help, report, terus ada ini aplikasi ini 3 ini. Aplikasi 3 ini database, namanya database. Ini database akses ini. Database APBDes 2020. Ini akses. Kemudian sudah ini kita di sini kursornya klik kanan. Klik kanan ya, jangan klik kiri. Sudah? Ada menu seperti ini. Ya, ada tidak? Kira-kira. Sudah ada? Ya. Oh, sudah. Ini ada properties di bawah. Ada? Ada. Klik.
Nah, akan muncul seperti ini. Muncul nggak, Bapak Ibu? Sudah? Nah, kalau sudah, klik yang compatibility ini. Compatibility, klik. Ya, diklik. Sudah. Punya Kemudian, Ibu belum di layar, belum kelihatan, Bu. Tidak berubah, Bu, gambarnya, Bu. Iya, gambarnya tutup. oh, sebentar, Di layar sebentar. belum. Jadi ini klik kanan sudah ada, sudah ada properti sudah. Harus Sudah. full screen. Ya. Iya, Harus sudah. full screen. Klik. Propertiesnya nggak muncul itu. Share screen-nya seluruh layar, Bu. Ini. Sudah ada? Sebentar, belum. Nah, Iya, sudah. Sampun, sudah. Sudah? Sudah, Bu? Kemudian compatibility ya. Sudah compatibility klik. Sudah? Sudah. Nah, ini paling bawah ada run this program as an administrator. Ada? Ada. Centang. Sudah Siap, dicentang? lanjut. Terus Lanjut. apply-nya di diklik. Apply, klik. Kemudian Ya. oke. Kemudian oke ya. Oke. Sudah? Sampun. Sudah. Nah, sudah, kembali lagi ke sini. Ke logo ini Siskudes. Klik kanan lagi. Sudah? Mohon maaf, Sudah. bisa bilang, Bu. Ada run as administrator. Ya. Sudah? Klik. Sudah. Klik. Nah, muncul seperti ini. Muncul nggak, Bu, di layar? Iya, Bu, terus, Bu. Bentar, Bu. Oke, sampun. Ini nanti ada akses ya. Pastikan ini di sini. Jangan di SQL, tapi di akses. Akses MDB ya. Ya, Sampun. sudah, ini klik yang ada kotak titik 3. Ya. Sudah, klik. Klik. Nah, ini cari nanti. Ada muncul ini, Bu. Ya. Jadi Ibu nyimpan foldernya di mana? Harus dicari ya. Ada muncul ini. Sudah? Jangan lupa foldernya ya, Bapak Ibu. Nyimpan folder harus diingat-ingat. Sudah ada? Belum. Belum. Mungkin ini direkam nggak ya, Bapak Ibu? Ya mungkin kalau direkam bisa ini. Bisa diulangi lagi, Bu. Bisa diulangi lagi, Bu. Iya, Bu, diulangi. Cancel ya. Gini aja, Bu. Mungkin nggak akan, biar lebih efektif. Ini nanti direkam kok, ini direkam. Jadi Ibu demokan aja secara proses. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu peserta nanti kalau memang dirasa perlu nanti bisa di-share rekaman dari proses pembelajaran ini. Oke, silakan. Siap, Bapak. Ya, klik kanan, klik. Nah, ini ada tuh jadi bentar, jadi kehilangan ini jejak saya nih. Jadi foldernya harus dicari ya. Cari folder yang mana? Ini ada. Udah muncul di sini. Kemudian pastikan ini klik ODBC akses. Ya. ODBC akses. Kalau sudah diklik, jangan diklik ini ya, diklik yang ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya akses 2003, kalau ngeklik ini Bapak Ibu tidak akan jalan nanti. Bisa ngeklik ini jalan, tapi nanti laporan akan bermasalah. Jadi pastikan ini udah bisa akses dan sudah pastikan di laptop Bapak Ibu ada akses 2003. Kemudian tes. Ya. Akan muncul tes koneksi berhasil. Ya. Kemudian oke. Simpan. Mau menyimpan konfigurasi data? Yes. Nah, akan otomatis
di refresh, ditutup dulu. Tutup. Sudah. Akan muncul config in ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya master, sebaiknya master ini didiam, jangan mainnya di master ya Bapak Ibu ya, di copy paste aja ya. Nah, kalau terlanjur ini mau balik lagi kata seperti tadi, ini di del aja, config-nya di del. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses, pasti akan muncul config in ini. Ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik 2 kali atau klik seperti ini. Sudah muncul? Sudah muncul? Kalau sudah, ya apa, user ID-nya admin. Ya, ini biar bisa buka semua ya Bapak Ibu ya. Adminid. Adminid, INID, adminid. Ininya jangan lupa 2000. Yang 2021 ya, karena ini kita pakai database 2000 ya. Defaultnya dicentang supaya tidak rubah-rubah lagi ke 2021. Kemudian oke. Sudah mulai bisa kerja ya Bapak Ibu ya. Sudah sampai situ? Kalau sudah, saya kembali lagi ke aplikasi yang sudah tadi disimulasikan. Ya, jadi ada 2 ini, rada bingung. Mudah-mudahan ini ya. Sebentar. Yang ini apa bukan nih? Yang sudah ada isinya. Oh ya, nah ini. Jadi sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, modul pelatihannya di ini enggak ya Pak Sugeng ya, modul pelatihan. Kebetulan kami ada modul pelatihan, jadi untuk modul pelatihan supaya tidak ngetik-ketik, kita langsung copy paste dari modul pelatihan gitu ya. Belum Bu. Belum ya. Nah, nanti saya tadi sudah sampaikan juga ke Pak Sugeng, ini sudah terbuka semua ya. Kita mulai dari parameter ini untuk isi, kemudian isi data umum ya. Data umumnya kebetulan ini sudah terisi. Untuk data umumnya ini biasanya yang ngisi administrator ya Bapak Ibu ya, karena berlaku untuk semua. Jadi administrator. Jadi database ini harus diolah dulu sama administrator, baru dibagi ke Pemda ya Bapak Ibu ya. Ini diisi oleh administrator, kemudian yang ini rekening bank ini diisi oleh desa ya. Ini kebetulan pemerintah desa sudah, kita coba ke pemerintah, coba yang ini ya Bu ya, yang pilih desa dulu, coba ke yang B, desa B ya, rekening. Nah ini sudah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian tambah ya. Biasakan kalau mau memulai selalu klik menu tambah ya, menu tambah, kemudian muncul tahun 2020, klik yang kotak ini, kotak titik 3 ini, kita pilih yang rekening kas desa ya, pilih, silakan Bapak Ibu mencoba juga ya. Pilih, kemudian rekeningnya nomor berapa, misalnya 11, bebas ya rekeningnya, atau kita lihat di halaman, sebentar saya lihat. Ini
Nama bank misalnya BPD ya, BPD Jatim. Kantor cabangnya Surabaya. Desa, alamatnya Desa A. Kemudian teleponnya NIK-nya ya. Ini simpan ya Bapak Ibu ya. Sudah nomor rekeningnya tersimpan. Kemudian tutup. Ditutup. Kita akan mulai ke data umum. Jadi sebelum kita mulai mengisi, kita harus mulai ngisi data umum desa dulu. Ya, data umum desanya di sini. Data umum dan RPJMDes. Klik, kemudian pilih desa. Ya. Pilih kecamatan. Pilih desa, kalau desa A ini sudah terisi. Sekarang kita akan coba kita pilih desa B yang belum terisi. Desa A, desa B, desa C. Kecamatan desa A, desa B ini. Data umumnya seperti ini, masih kosong. Ya. Kita lihat data umum di modul pelatihan. Modul pelatihan mungkin Bapak Ibu belum dapat, biar kita tidak langsung bisa ngisi ya. Jadi biasakan ini tambah, otomatis tahunnya akan muncul, dan ini kita akan mengisi APBDes awal ya, bukan perubahan. Kemudian nama kepala desanya kita ambil dari modul pelatihan. Nanti akan tinggal di copy paste sini. Kemudian jabatannya kepala desa. Nanti Bapak Ibu bisa punya subcopy modul pelatihan, tinggal di copy paste saja ya. Ini biarkan dikosongkan nama sekdesnya di modul pelatihan halaman 8 nanti. Nama sekdesnya. Jabatan sekdes, kemudian nama kaurnya diambil dari modul pelatihan. Nama kaurnya. Jabatan kaur keuangan. Kaur keuangan. NPWP-nya nanti silakan. NPWP-nya bendahara. Ibu kota desa A ya. Desa B. Simpan. Nah, kalau sudah tersimpan, kemudian kita harus ngisi pelaksana kegiatan. Ini gunanya untuk nanti di dokumen-dokumen SPJ, SPP itu akan otomatis nama-nama yang sudah diinput di sini akan muncul. Kalau nama-nama di sini tidak diinput, nanti tidak akan muncul di dokumen-dokumen yang memang diperlukan gitu ya. Kita akan coba di modul pelatihan juga, ini halaman 9 ya. Untuk ini biasa tambah nomor 1. Nomor 1 ini misalnya namanya Agus Yudianto. Agus Yudianto itu jabatannya sebagai kasih pemerintahan. Silakan nanti sesuaikan dengan di desa. Paste, simpan. Tambah lagi. Kemudian kasih pelayanan. Simpan. Nomor 2. Nah, ini sebanyak kasih dan kaur yang ada di desa. Itu bisa 5, 6 atau lebih.
biasanya. Kita coba ini 3 saja ya. Jangan lupa kaur keuangan harus ditambahkan di sini. Kaur keuangannya Eni Wulandari. Simpan. Ya. Ini bisa Bapak Ibu tambah sendiri ya. Tambah, simpan gitu ya. Kalau mau diedit, diubah ya. Kalau mau diedit, diubah. Kalau kemudian simpan. Atau mau dihapus, silakan dihapus. Kalau misalnya ada kekeliruan. Gitu ya. Kemudian sudah ditutup. Ya. Ini data umum. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita ngisi visi misi. Visi misi sama tambah ya. Kita lihat di modul pelatihan visi misinya. Ini kebetulan di modul pelatihannya RPJMDes-nya 2019-2024 ini. 2019 6 tahun ya Bapak Ibu ya. 2024. Visinya ini visinya terwujudnya desa yang makmur dan sejahtera. Ya, tapi sejahtera. Kemudian simpan. Ya, itu visi. Nah, kemudian setelah visi kita akan klik misi, akan ngisi misi. Ya. Tambah ini 01 misinya. Kita coba yang misi 1. Misi 1 saya akan memsimulasikan yang paling sederhana karena waktunya juga singkat ya Bapak Ibu ya. Ini misi 1. Simpan. Kemudian tujuan. Tambah. Tujuannya tujuan 1 juga. Tertib dan lancar, B1 tersimpan. Nah, kemudian kita akan ngisi sasaran. Sasarannya sasaran 1 juga. Sasaran 1 tersedianya aparatur desa yang siap melayani. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu bisa cetak di sini ya, lihat hasilnya ya. Nih seperti ini. Hasilnya. Reward visi misi desa ya. Kemudian di close. Kita akan masuk ke tadi visi misi, kita akan masuk ke RPJM. Yes. Sudah paham Bapak Ibu sampai situ? Gampang kan ya? Kalau sudah selesai kita masuk ke RPJMDes. Ngisi RPJMDes. Kita coba ke bidang 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini tambah ya. Kemudian kita coba 1 bidang 1 kegiatan ya Bapak Ibu ya. Yang paling gampang aja, nanti caranya sama untuk semua juga. Yang paling rumit juga caranya sama. Pilih, simpan. Kalau tadi kita ngeklik ini Bapak Ibu ya, karena kita tidak bisa langsung dari sini, sekarang Bapak Ibu untuk pindah ke sini, diklik yang ini. Jangan pindah ke sini ya. Jangan langsung klik yang ini. Jadi kenapa? Karena bisa jadi ini bidangnya itu ada banyak. Ya. Kalau klik ke sini nanti bingung ini mau bidang yang mana gitu kan. Jadi klik, hati-hati diklik di sini. Klik sampai pindah ke sini, sub bidang. Ya. Kemudian tambah. Ini ada sub bidangnya sub mana? Saya akan coba sub bidang siltap ya Bapak Ibu ya. Pilih.
kemudian simpan. Sudah? Kemudian dari subbidang kita akan pindah ke kegiatan. Klik 2 kali. Ya. Yang ke kegiatan, coba kita lihat di modul pelatihannya. Tambah ya. Tambah kode Siltap tunjangan kepala desa misalnya. Pilih. Kemudian sasaran rensranya. Ini sudah terisi ya Bapak Ibu ya, otomatis kita pilih, kita klik yang segitiga ini kecil. Ini karena kita sudah ngisi di visi misi dan RPJMD. Visi misi tadi sudah diisi ya. Jadi tinggal kalau visi misi Bapak Ibu isi, sasaran saya tidak akan muncul. Kalau kosong, misalnya bingung kok kosong, berarti Bapak Ibu ngisinya tidak berurut. Jadi harus berurut ya. Ini sudah. Lokasinya itu ada di desa B. Lokasinya desa B misalnya. Keluaran outputnya apa? Dari kegiatan ini outputnya apa? Gitu kan. Terbayarnya siltap dan tunjangan kades. Outputnya. Apa yang akan dihasilkan dari kegiatan itu gitu ya. Kemudian sasaran, penerima sasaran dan manfaatnya siapa? Di sini kepala desa. Ya. Paste. Nah, ini karena tunjangan ini pasti tiap tahun akan diterima ya Bapak Ibu ya. Ini ada centang-centang yang abu-abu ini. Ya, semua ya. Jadi karena tiap tahun akan diterima, ini khusus untuk siltap itu pasti tiap tahun akan diterima oleh kepala desa. Tapi manakala pembangunan, itu belum tentu setiap tahun kan. Misalnya pembangunan jalan, misalnya tahun kedua, keempat, kelima, itu tergantung nanti dalam hasil musdesnya. Ya. Ini kalau siltap pasti tiap tahun gajian kan kepala desa ya. Kita centang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semua dicentang. Ya, nah kemudian ini dibayarnya swakelola atau pihak ketiga, pasti swakelola kan langsung dibayar oleh desa, dikerjakan oleh desa. Jadi kita centang yang swakelola. Kalau misalnya beli laptop, Bapak Ibu, misalnya beli laptop, itu pasti pihak ketiga kan, tidak mungkin laptop dibikin sendiri, kita centang pihak ketiga. Tapi ini karena ini pembayaran siltap, ya kita centang swakelola. Jadi yang pihak ketiganya kita hilangkan centangannya. Yang kerja sama antar desa kita hilangkan centangannya. Jadi hanya satu centangan di sini. Ya, kemudian simpan. Ya. Sudah, jadi ada ini, ada pelaksanaannya 6 tahun dilaksanakan secara swakelola. Kemudian kita lihat untuk dana indikatifnya. Klik 2 kali sampai ke dana indikatif. Kita klik tambah. Di sini karena kita nyentang 6 tahun akan muncul 6 tahun. 6-nya akan muncul. Kalau kita nyentangnya hanya 2, 4, 6 itu munculnya ya 2, 4, 6 gitu ya. Muncul 6 tahun. Kita coba untuk tahun 2020 kita centang yang tahun kedua saja. Centang kedua. Kemudian coba lihat di ininya. Di modulnya lokasinya desa B ya. Desa B, volumenya itu kita lihat volumenya 100%, jadi akan terbayar 100%. 100%. Kemudian pria kan satu orang, kadesnya pria ya. Kemudian pelaksananya itu kasih di sini di modulnya kasih pemerintahan pelaksananya. Kasih pemerintahan itu ini kasih pemerintahan pelaksananya. Ya. Kasih pemerintahan, kemudian sumber dananya. Diingat Bapak Ibu kalau itu siltap ya, sumber dananya sudah pasti dari alokasi dana desa. Jadi Bapak Ibu harus paham. Ini kira-kira sumber dananya dari mana? Kalau untuk siltap itu sudah pasti dari alokasi dana desa. Ya.
Di sini biayanya berapa? Untuk setahun misalnya 57 juta, ini untuk 1 tahun pagunya. Ya. Hati-hati ini jangan ada titik ya. Jangan ada titik. Jangan ada titik. Waktunya 1 tahun, 12 bulan. Karena tiap bulan ya. Oke. Ini jangan tadi 57 juta ya. Waktunya 12 bulan. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Kemudian ini pola kegiatannya swakelola. Disimpan. Sudah? Itu kita nginput baru sampai perencanaan. Nanti bisa dicetak hasilnya. Tahun, jadi ini LKPDes, namanya ini LKPDes, Bapak Ibu ya, sesuai dengan Permendagri. Jadi di sini nanti ada bidang muncul, kalau Bapak Ibu banyak kegiatan ini akan muncul banyak nih. Jadi bidang ini Siltap, Desa B, perkiraan volume 100%, sasaran kepala desa, waktu 12 bulan, kemudian pembiayaannya ADD, ya, jumlahnya seperti ini, polanya swakelola. Ya, sudah sampai itu perencanaan. Kalau sudah perencanaan, Bapak Ibu sudah nyebut perencanaan, sebagai dasar kita input APBDes adalah RKPDes tadi. Kita tutup, keluar. Ini punten sampai jam berapa ya? Masih lanjut ya Bapak Ibu ya, nanti minta tolong ya kalau memang waktunya sudah habis gitu kan. Karena ini baru sampai perencanaan ya tadi ya. Ini sudah selesai tahap pertama. Kemudian kita lanjut ke penganggaran. Ya. Bapak Ibu kita penganggaran. Kemudian isian data anggaran. Pilih desanya, kecamatan A, pemerintah B. Ya. Jadi sebelum kita nginput penganggaran, kita harus buatkan rumahnya dulu. Jadi kita klik, jadi berurut kliknya ya. Ini jadi kita tidak bingung-bingung kliknya berurut. Ya, jangan ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ya. Jadi ini tadi APBDes awal. Kalau perubahan ini akan munculnya perubahan bukan awal. Ya. Kemudian ini kegiatan, klik masih kosong. Jadi kita bikin rumahnya dulu untuk APBDes. Tambah sesuai dengan LKPDes tadi. Kemudian klik bidang penyelenggaraan, pilih simpan. Ya. Kemudian klik lagi untuk ke sub bidang, hati-hati jangan ngeklik ini karena bisa kemungkinan ada banyak bidang. Klik bidang yang dipilih, kemudian tambah sub kegiatan Siltap. Tadi contohnya Siltap, pilih simpan. Pilih lagi sampai ke kegiatan. Tambah pilih. Ya. Lokasi Desa B. Desa B. Ya. Waktu 12 bulan tadi. 12 bulan, nama pelaksana tadi Agus Rianto sebagai kasih pemerintahan ya, kasih pemerintahan. Keluarnya terbayarnya Siltap. Siltap Kades. Ini 100%. Pagunya tadi 57 ya Bapak Ibu ya. 57. Simpan. Nah, sudah sampai sini Bapak Ibu. Nanti kalau itu sumber dananya dana desa, ya Bapak Ibu ya. Sumber dananya dana desa atau kegiatannya ada di beberapa lokasi, itu Bapak Ibu lanjutkan ke paket kegiatan. Ya.
Karena ini siltap, jadi kita berhenti sampai sini. Paham nggak kira-kira Bapak Ibu? Ini banyak yang bingung nih masalahnya desa. Kalau sumbernya dana desa, ya Bapak Ibu ya, atau kegiatannya ada di beberapa lokasi, misalnya pembangunan jalan lingkungan, biasanya di desa gitu kan. Lokasinya dusun A, B, C, D. Baru Bapak Ibu ngeklik ke paket kegiatan. Tapi berhubung ini sumber dananya bukan dana desa dan tidak beberapa lokasi, kita berhenti sampai kegiatan. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kita tutup. Kemudian kita input pendapatan. Ya. Klik pendapatan, kemudian tambah. Kodenya pendapatan, tadi pendapatan dana desa masuk ke kelompok mana. Jadi Bapak Ibu harus tahu struktur APBDes dulu ya. Jadi pendapatan desa masuk kelompok mana. Sebentar saya lihat ininya apa anggarannya. Jadi pendapatan masuk kelompok mana gitu ya. Kalau ADD, pendapatan alokasi dana desa itu masuk dana pendapatan transfer. Klik 2 kali, ada nomor 3, alokasi dana desa. Ingat, siltap itu dari alokasi dana desa. Pilih, sebentar. Pilih, sudah pilih. Ini alokasi dana desa. Kemudian simpan. Ini untuk input namanya ADD ya. Kemudian klik di sini Bapak Ibu ya, jangan lupa selalu klik di sini, bukan langsung ke sini. Untuk kita bikin RAP-nya, rencana anggaran pendapatan rincinya. Tambah sini. Kemudian kita lihat uraiannya apa? Uraiannya alokasi dana desa. Uraiannya alokasi dana desa. Pasta ini 1 tahun biasanya kan. 1 tahun. Kemudian satuannya ini untuk 1 tahun ya. Jadi ADD itu untuk siltap, untuk macam-macam, untuk yang lain-lainnya ya. Kita lihat kira-kira ADD-nya berapa nih untuk desa B ini. Ternyata dia dapat jatah ADD-nya 450 juta. Di modul ini ya, kita ikutin modul saja ya. Dapat 450 juta. Ini jangan lupa tidak boleh ada titik, tidak boleh ada koma. Ini ada alokasi dana desa. Hati-hati ya pemilihan di sini, karena kalau salah milih nanti tidak akan bisa kelanjutannya ya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai salah milih, harus fokus ya. Kalau input aplikasi harus fokus. Alokasi dana desa simpan. Ya, ini untuk pendapatan. Nanti kita bisa dicetak. Seperti ini ya. Dicetak pendapatan, kemudian setelah pendapatan kita akan ke belanja. Belanja, karena sudah ngisi bidang tadi di kegiatan, sudah. Kalau ini kosong Bapak Ibu, ini kok kosong, begitu ngeklik, misalnya ngeklik belanja, ini kosong. Jangan bingung ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu melewati tahap yang mengisi kegiatan. Ya, jadi ini belanja, udah karena kita mengisi kegiatan ada ini, klik, sudah ada isinya tadi, tab. Kemudian tambah. Ya. Belanja, kalau siltap masuknya ke belanja pegawai. Ya. Ini belanja kades. Ini penghasilan tetap kades. Ya. Coba kita lihat anggaran belanjanya. Mohon maaf, Bu Bina izin mengingatkan untuk penyampaian materi mungkin bisa dipercepat sedikit deh karena waktunya sudah. Ya, boleh. Iya. Terima kasih. Jadi ini cara isinya gitu ya Bapak Ibu ya, atau kita langsung lihat hasilnya ya yang sudah terisi ya.
gitu ya, atau satu simpan ya penghasilan, nanti ke sini kita akan sama seperti ngisi apa namanya tadi kegiatan ini kopi, nggak terasa ya memang kalau aplikasi ya. Jadi ini 12 bulan sebulannya 3.500.000. Sumber dananya jangan lupa ADD. Nah, ini sudah, nanti selanjutnya seperti itu ya Bapak Ibu ya, nanti penganggaran, ini baru pelajaran penganggaran ya, belum pelajaran sampai penatausahaan ya. Jadi kita lihat yang sudah ada Bapak Ibu, ternyata sudah hampir 2 menit lagi ya, 12 menit lagi ya, beberapa menit. Sudah habis itu ya, terakhir 11.20 ya, karena ada sosialisasi dari Ustadz dan Uskas. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, nanti di yang saya share ke Pak Sugeng kalau tidak salah sudah ada isinya di laporan di parameter di Kecamatan A ya, kalau nggak salah itu. Nanti silakan diikutin, caranya sama saja. Ini baru sampai penganggaran. Selesai penganggaran nanti biasa ke posting ya Bapak Ibu, nanti akan setelah kita nginput ini akan kita bisa lihat hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil ini karena sudah terisi, sudah bisa dicetak semua. Itu mungkin karena sudah lewat waktu, mohon maaf karena ini juga kalau aplikasi memang tidak cukup sekali Bapak Ibu, harus ada sesi khusus. Mohon maaf apabila penyampaiannya masih banyak yang kurang, maka silahkan nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan, nanti mungkin sesi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Vina Retina atas penjelasannya. Seperti itu tadi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin memang karena waktunya terbatas, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak Bu Vina kami sampaikan atas materi yang telah dijelaskan. Kemudian Bapak Ibu, saat ini kita akan, sebelumnya izinkan saya menyapa ya, ada Bapak Dr. Ibrahim Ingga MSI, beliau merupakan Ketua Tim Penguji USKAD, dan juga ada Profesor Rizar, beliau juga merupakan Ketua Tim Penguji USKAS. Jadi di sini kita juga akan mensosialisasikan mengenai ujian standar keahlian akuntansi dasar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ibrahim Ingga MSI selaku Ketua Tim Penguji USKAD. Kami persilakan dan mungkin nanti bisa dibantu oleh tim penguji USKAD yang lain ya, Bapak Ibu penguji tim USKAD ya, yang lain. Kepada Pak Ibrahim kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara USKAD IAI Wilayah Jawa Timur, di mana USKAD ini kalau kita lihat umurnya sudah 20 tahun. Kita mulai dari tahun 2001, sekarang tahun 2021. Nanti di-share screen. Jadi cukup sudah tua lah, sudah SMA, sudah kuliah kalau untuk seorang pemuda-pemudi. Nah, pada hari ini kami sebenarnya ingin melakukan sosialisasi tentang USKAD ini. USKAD itu termasuk hewan apa atau makanan apa? Hari ini kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Di dalam perjalanannya memang USKAD ini mengalami pasang surut yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan penyebabnya adalah karena pandangan kita yang sampai sekarang belum berubah atau belum terlalu banyak berubah,
di mana selama ini kita banyak berpikir atau berparadigma tentang masalah kuantitas dan kita belum banyak berubah tentang paradigma kita ke arah kualitatif. Sehingga ketika IAI tampil untuk menguji siswa dan mahasiswa, memang kita dengan guru, dengan para dosen, memang ada harmonisasi itu belum begitu tercipta sehingga peserta USKA ini datang dan pergi. Kadang-kadang mengikuti 1 tahun, habis itu berhenti 2 tahun, kemudian ikut lagi. Ada juga yang ikut 1 kali, langsung pergi, tidak kembali. Padahal sebenarnya yang ingin kita ulang-ulang adalah bahwa kita di akuntansi ini kan tujuan kita yang terpenting adalah bagaimana kita menyediakan informasi itu dengan yang berkualitas tinggi. Kita sering mengenal informasi yang memiliki karakter relevance dan reliability. Sementara kita tahu juga bahwa manajemen itu akan mencapai hasilnya dengan baik ketika melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manakala didukung oleh informasi yang relevan dan reliable. Dan di dalam kenyataannya, menciptakan informasi seperti itu yang berkarakter relevan dan reliable itu adalah masalah yang tidak gampang. Itulah masalahnya sehingga IAI mempunyai kebijakan untuk melakukan USKA ini agar anak didik kita memahami tentang bagaimana menyusun laporan keuangan yang relevan dan reliable. Nah, karena kita tahu bahwa keputusan yang tepat, perencanaan yang tepat, pengendalian yang tepat, sumber-sumber pertimbangannya adalah dari informasi accounting. Nah, sehingga kita perlu ada pemahaman bagaimana menyusun laporan keuangan yang kita inginkan seperti itu. Nah, sehingga sampai sekarang IAI masih menjalankan kegiatan ini agar lulusan-lulusan SMK atau perguruan tinggi mau mengikut ujian ini dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu, informasi ini kita tahu bahwa situasi masa depan yang tidak pasti, salah satu yang dapat mengurangi ketidakpastian itu adalah informasi. Jadi saya kembali lagi, begitu pentingnya informasi yang relevan dan reliable. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sedikit sebenarnya apa sih jenis kelamin dari akuntansi itu. Sekarang memang jenis kelamin akuntansi itu sekarang sebenarnya masih debatable. Masih banyak yang memperbincangkan sebenarnya apakah dia itu masuk dalam pure science atau empirical science. Nah, ada yang mengatakan bahwa akuntansi itu enggak jelas jenis kelaminnya. Karena ada yang menyeret-nyeret akuntansi itu ke dalam pure science. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah apakah betul empirical science itu adalah jenis dari akuntansi atau apakah akuntansi itu masuk dalam kelompok empirical science? Kalau kita melihat apa yang kita lakukan setiap hari, kita memang sering terlibat dalam akuntansi ini dalam kaitannya dengan tugas-tugas, dengan menyusun, dengan membuat,
dengan melakukan jurnal, mencatat, melakukan posisi dan sebagainya. Itu di dalam kerangka ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam ranah praktis. Ke dalam ranah praktis. Nah, di pihak lain yang kita kenal dengan pure science sebenarnya dia adalah cenderung kepada hal-hal yang sifatnya praktis, yang sifatnya teoritis. Yang memiliki abstraksi yang terlalu tinggi sehingga domainnya adalah sangat abstrak, sangat general, sifatnya eksplanatif, deskriptif dan prediktif. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut karena juga waktu yang memang sangat pendek. Tetapi ini sekedar memberikan gambaran kepada kita bahwa akuntansi itu jenis kelaminnya lebih kepada empirical science. Karena di sini dia menekankan pada how to do. Seperti saya katakan tadi, di accounting itu terkenal dengan menyusun laporan, membuat jurnal, melakukan posting, membuat neraca lajur, dan membuat laporan keuangan. Dan untuk hal ini memang kita memerlukan orang-orang atau tenaga-tenaga yang memiliki skill yang tinggi. Kemudian kenapa harus bersertifikasi akuntansi itu? Kita tahu bahwa sertifikasi itu sebenarnya merupakan pengakuan pihak eksternal tentang apakah seseorang itu sudah memiliki knowledge, skill atau attitude di dalam menyusun laporan keuangan. Ini adalah merupakan tekanan kita kepada anak didik bahwa kuasailah teori akuntansi itu. Kemudian Anda menguasai skillnya. Bagaimana Anda harus terampil di dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam kenyataan 20 tahun pengalaman Ustadz, memang anak-anak kita kelemahannya di pembuatan jurnal. Itu mereka sangat kalau dikata belum begitu mahir di dalam membuat jurnal ini. Karena memang sebenarnya jurnal itu sebelum kita lakukan, itu kan sebenarnya ada namanya analisis transaksi. Kemana transaksi akan berpengaruh? Apakah dia ke pendapatan? Apakah dia ke biaya? Apakah dia ke aset? Apakah ke liabilitas? Atau dia berpengaruh ke ekuitas? Ini yang memang anak-anak kita masih kurang. Maka saya pesan kepada teman-teman guru di dalam memberikan materi akuntansi ini kepada mereka, maka tekankanlah bagaimana mereka melakukan jurnal ini. Apalagi yang namanya jurnal penyesuaian. Wah, itu mereka juga saya lihat memang mereka pemahamannya masih kurang. Tadi saya katakan bahwa memang karena akuntansi itu adalah tekannya pada skill, pada keterampilan, memang harus diulang-ulang. Kita anak-anak kita ulang-ulangi dalam membuat jurnal, kita ulang-ulang di dalam membuat neraca lajur, kita ulang-ulang di dalam membuat laporan keuangan, neraca laba rugi, dan laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa akuntansi itu ibarat olahraga. Bahkan olahraga itu banyak prakteknya daripada teorinya. Makanya di dalam accounting juga semakin anak-anak itu terampil, semakin anak itu dididik, bekerja, mengerjakan laporan keuangan, makin lama makin terampil. Kita juga tahu bahwa di dalam pembelajaran accounting sampai saat ini aspek-aspek praktisnya didahulukan. Pengantar 1, pengantar 2, kemudian akuntansi intermediate dan akuntansi advance.
baru kemudian teorinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pada ilmu-ilmu lain, banyak yang diajarkan teorinya dulu, baru prakteknya. Nah, kita di akuntansi tidak seperti itu. Jadi itulah salah satu sebab bahwa memang dominasi keterampilan dalam accounting sangat besar. Skill yang harus kita ajarkan pada anak-anak sangat besar. Kemudian semakin tinggi kompetensi, semakin tinggi pula relevansi dan reliabilitas. Ya. Semakin tinggi relevansi dan reliabilitas informasi, semakin tinggi pula akurasi proses manajemen. Itu sudah jelas. Tingkat akurasi proses manajemen itulah yang akan menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan. Berikutnya adalah materi USKAD. Materi yang kita berikan itu adalah akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, dan akuntansi perusahaan manufaktur. Dari 3 bidang yang dijual oleh EI selama ini yang paling laku itu 1-2. Akuntansi jasa dan akuntansi dagang. Akuntansi manufaktur pernah kita coba di dalam salah satu SMK, tapi kayaknya belum nyambung. Memang belum domainnya karena kurikulumnya tidak menekankan pada akuntansi manufaktur. Jadi sepertinya memang untuk SMK itu baru sampai jasa dan dagang. Nah sebenarnya manufaktur ini juga sudah pernah dicobakan di perguruan tinggi, tapi juga memang belum membanggakan. Inilah yang saya juga tekankan bahwa kayaknya kita sebagai dosen atau guru memang belum menyampaikan akuntansi manufaktur ini secara utuh. Kalau di SMK alasannya karena tidak ada waktu. Karena setelah masuk kelas 3, mereka sudah tidak ada waktu untuk mempelajari akuntansi manufaktur ini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, agar kita ini taat pada prodi kita sebenarnya harusnya akuntansi manufaktur harus diangkat. Karena menurut pengalaman saya di industri, bahwa memang tamatan SMEA atau SMK sekarang ini memang belum bisa, belum memahami tentang akuntansi manufaktur. Jadi harus kita ajarkan dulu. Nah kemungkinan besar itu ada di perguruan tinggi. Karena mereka sudah belajar akuntansi dagang, jasa, dan juga mereka sudah belajar tentang akuntansi biaya. Jadi sebenarnya akuntansi manufaktur itu adalah konvergensi antara akuntansi dagang dengan akuntansi biaya. Tapi ini belum connect, belum. Di perguruan tinggi kita mesti ajarkan secara terpisah. Ini yang pesan saya, marilah setelah acara hari ini kita berbicara dalam waktu yang longgar, agar nanti anak-anak kita di SMK atau di perguruan tinggi itu ketika dia masuk di industri, dia itu sudah siap. Kalau toh mereka harus belajar, jangan makan waktu yang lama. Yang pertama. Yang kedua, ya kalau bisa ya kita uji kompetensinya. Saya kira IAI akan mau membantu SMK atau perguruan tinggi yang ingin mengikuti USKA tentang perusahaan manufaktur. Kita siap. Kami di sini, teman-teman kami saya kira cukup bisa untuk membantu perguruan tinggi untuk bidang ini. Jadi artinya kualitas kita naikkanlah. Kita tingkatkan anak kita sehingga mereka masuk di industri itu tidak, istilahnya itu tidak lihat kiri kanan, tidak bingung. Karena kalau mereka bingung kan itu dosa kita juga sebagai dosen dan juga sebagai guru, ya kan? Kan begitu. IAI akan mau membantu.
Nah, sebenarnya bidang-bidang ini tadi kembali ke sini, ini ada pertanyaan dari jurusan manajemen. Loh, kalau akuntansi itu ada uji kompetensinya jasa dagang dan manufaktur, lalu manajemen itu apa? Ini IAI juga sudah menyediakan paketnya, yaitu tentang penyusunan anggaran. Jadi kita juga sudah siap membantu perguruan tinggi untuk jurusan manajemen atau SMK yang mau mengikuti. Kita siap. Lalu secara teknis bagaimana pelaksanaan dan kinerja yang disampaikan selama ini untuk USKA IAI? Pertama, USKA kami ini yang kami tawarkan kepada masyarakat ini sebenarnya menggunakan pendekatan praktis. Artinya ketika mereka mampu atau sudah dinyatakan sebagai kompetensi dalam akuntansi, maka di industri atau di perusahaan dagang dia sudah siap. Nah, ujiannya meliputi ada 3 bidang, itu ranah knowledge. Peserta menjawab 50 pertanyaan teori dalam waktu 75 menit. Kemudian yang kedua, ujian tentang skillnya, yaitu 3 jam pertama peserta mengerjakan jurnal dan posting. Dan yang praktek 2, 3 jam kedua, menyusun neraca, lajur, dan laporan keuangan. Masih ada waktu, Mbak? Halo? Iya, Pak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya akan melanjutkan. Nanti kalau waktunya sudah mendekati, saya diberitahu. Kemudian yang ketiga, ujian tentang attitude mahasiswa atau peserta. Waktunya tersisa 2 menit lagi nggih, Pak? Oh, 2 menit lagi. Baik-baik. Iya. Attitude ini kita juga uji melalui kegiatan mereka ketika proses berlangsung. Apakah dia bekerja sama, apakah ngobrol dengan teman, ataukah pekerjaannya kotor, banyak coretan atau banyak tip X. Kemudian, bagaimana kinerja USKA selama ini? Pada awal kami melaksanakan USKA, rata-rata yang lulus itu antara 10 sampai 25%. Tetapi sekarang mahasiswa sudah banyak yang lulus atau siswa di atas 50%, bahkan rata-rata 60-70%. Bahkan dulu ada 2 SMK negeri, saya sebut saja, dia bisa meluluskan 100% dari peserta, tapi itu hanya 1 kali. Ini. Kemudian peserta kami sampai sekarang ini ada sekitar 1.300. 3 perguruan tinggi dan yang sisanya adalah SMK. Nah. Dan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah. Ya, kalau paradigma kuantitatif sudah saya terangkan tadi bahwa marilah kita merubah. Ketika mengikuti USKA ini kita rubah paradigma kita itu dari paradigma kuantitatif menjadi paradigma kualitatif. Jadi jangan kita hanya meluluskan siswa yang banyak, tetapi kualitasnya tidak diterima oleh industri. Gitu. Kemudian bagaimana kami mendorong agar akuntansi ini, USKAT ini diikuti oleh masyarakat, terutama dunia pendidikan tinggi dan SMK. Pertama, kami menyediakan tim penguji yang handal. Jadi tim kami kita pilih memang orang-orang yang kompeten di bidangnya. Naskah ujian diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi sekarang ini soal itu kita berikan kepada mereka agar soal itu dipelajari lagi oleh anak didik mereka. Jadi kita tidak sembunyi-sembunyikan. Kita terbuka. Terbuka, mereka bebas. Nah. Kemudian ujian dilaksanakan secara tertib. Kita jaga ketat.
tidak boleh ngerpean, tidak boleh kerjasama, dan sebagainya. Soal ujian selalu baru atau direvisi. Jadi tidak ada soal itu, satu soal diuji sampai sekian kali. Tarif USKA sangat terjangkau oleh peserta. Jadi kami bukan tidak senang duit, tapi aspek bisnis itu kita sangat kurangi. Coba pelajari ujian kompetensi di tempat lain, apakah sama dengan kami? Kami pasti murah. Keenam, memberikan bimbingan jika perlu. Jadi kalau gurunya bingung, siswanya bingung, kita akan memberikan bantuan. Jadi jangan takut tidak lulus, tapi carilah jalan terbaik, hubungi kami melalui kantor. 7, selektif memberikan pengakuan tentang kompetensi peserta. Jadi kami tidak sembarang mengeluarkan sertifikasi, tidak sembarangan meluluskan, tapi kami lihat betul-betul anaknya mampu dan tidak memalukan sekolah kita atau SMK kita dan program kita di dunia industri. Jadi sekianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam keadaan dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan ditanggapi dan mari kita berdiskusi jika ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas penjelasannya. Ya, kami juga turut ikut menyapa tim penguji USKAD, ada Bu Haryati, ada Bu Theodora, ada Pak Ardiamza. Selamat datang Ibu, dan ini tadi sudah dilakukan sosialisasi oleh Pak Ibrahim. Bapak Ibu mungkin dari tim penguji USKAD yang lain ada yang ingin menambahkan, mungkin sedikit menambahkan atau sudah cukup? Bu Haryati, Bu Theodora mungkin, atau Pak Ardiamza? Saya menambahkan sedikit, Mbak. Ya. Yes. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu teman-teman yang menjadi pendidik di SMA atau SMK, kita akan memberikan bekal terbaik untuk anak didik kita. Jadi kalau dengan mengikuti sertifikasi ini, ijazah SMA atau SMK-nya jadi plus Bapak Ibu, ya. Entah dia akan langsung bekerja karena vokasi SMK, ataupun dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi, dia memiliki bekal yang lebih baik, ya. Dan ujian USKAD ini sifatnya praktis, jadi sangat bisa digunakan untuk rekomendasi kesiapan siswa kita dalam bekerja. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, terima kasih Bu Theodora sudah menambahkan sedikit. Juga turut hadir tim penguji Bu Rida, mungkin ingin memberi tambahan, Bu Haryati, atau mungkin memberi tambahan Ibu? Baik, sepertinya cukup, G. Kalau begitu kita lanjutkan ke sosialisasi standar keahlian akuntansi syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. M. Nizarul Alim, MSI AKSA, selaku Ketua Tim Penguji Ujian Standar Keahlian Akuntansi Syariah atau USKAS. Kepada Prof. Nizar kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar? Bisa. Jelas ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat walafiat semuanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, guru SMK dan SMA, dan saudara-saudara sekalian, serta para panitia maupun rekan-rekan ya, di IAI wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah, siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan ya, berbagai informasi tentang tadi yang disebutkan, yaitu USKAS atau ujian standar keahlian akuntansi syariah ya, yang diselenggarakan oleh IAI wilayah Jawa Timur ya.
dalam hal ini juga ada satu bidang namanya bidang akuntan syariah. Sebelumnya sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, khususnya yang bagi kaum muslimin, ya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Munculnya ujian standar keahlian akuntan syariah juga sekali lagi, ya, berdasarkan satu kebutuhan atau bisa dikatakan tuntutan, karena hampir semua awalnya di sini kita adalah semua perguruan tinggi itu memberikan pembelajaran prodi, memberikan pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah. Ya. Kemudian sebagian dari perguruan tinggi sudah membuka konsentrasi akuntansi syariah. Bahkan lebih dari 40 ya, perguruan tinggi yang mempunyai program studi akuntansi syariah. Jadi sudah merupakan satu program studi, baik sekolah tinggi, universitas, Islam maupun perguruan tinggi umum. Ya. Itu. Jadi dibutuhkan. Di IAI sendiri, ya, itu hanya ada 2 untuk uji keahlian akuntansi syariah. Yang pertama IAI Pusat, yang kedua IAI Jawa Timur. Yang kebetulan saya juga sebagai pengurus di IAI Pusat di Kompartemen Akuntansi Syariah. Baik, untuk USKAS di IAI wilayah Jawa Timur ini kita peruntukkan untuk berbagai level, ya. Yang di situ tertulis pertama untuk siswa SMK-nya, ya, kedua guru SMK-nya, ya. Yang ketiga untuk mahasiswa mulai diploma 1, ya, diploma 3 dan juga S1, baik mahasiswa maupun lulusan. Baik mahasiswa maupun lulusan. Inti dari USKAS ini adalah, ya, memahami dan menguasai atau kompeten dalam akuntansi syariah berdasarkan PSAK syariah atau standar akuntansi keuangan syariah. Pemegang sertifikasi ini diharapkan, ya, atau, ya, mempunyai kompetensi yang ini bisa menjadi bekal, ya. Baik itu bekal untuk bekerja di entitas syariah yang sekarang berkembang, tidak hanya bank syariah saja, ada koperasi syariah, ya. Di Jawa Timur ini aja 500 lebih. Ada Pegadaian syariah, ada BPR syariah, ya. Ada juga entitas syariah yang membutuhkan pemahaman tentang akuntansi syariah tetapi disebut dengan entitas sosial syariah, ya, lembaga wakaf, pesantren, kemudian lembaga amal zakat. Masing-masing itu sekarang sudah ada pedoman dan standar akuntansi syariah. Di sini kita memberikan satu uji kompetensinya atau ujian standar keahliannya. Baik, mohon dilanjut. Jadi tujuan USKAS mengukur kemampuan peserta tidak menguasai dan menerapkan akuntansi syariah, ya, menjadi alat ukur, ya, dalam pemahaman akuntansi syariah, dan juga menjadi alat ukur SDM, ya, atau biasanya dalam entitas syariah itu disebut dengan SDI, sumber daya insani, ya. Tapi yang umum SDM, dan juga bisa dijadikan sebagai pertimbangan memasuki profesi, karena di dalam akuntansi itu
tidak hanya kalau di perguruan tinggi menghasilkan sarjana, tetapi juga profesi. Kalau lulusan perguruan tinggi ahli madya atau sarjana. Nah, kelanjutan dari itu ada profesi, ya, baik profesi CA, saper accounting, akuntan dan lain sebagainya. Lanjut. Kalau dilihat dari silabusnya banyak, ya. Tapi di sini sebenarnya kalau dipelajari, ya. Tadi kalau USKAT itu hanya ada 3, akuntansi jasa, akuntansi dagang, akuntansi manufaktur, ya 3. Nah, ini kelihatannya banyak, tapi ini ada di dalam satu buku standar kalau dalam, dan juga buku-buku literatur sebagai referensi memahami standar. Dalam standar itu ada berbagai akad, yang di dalam akad itu ada perlakuan akuntansinya atau standar akuntansinya. Jadi ada berbagai akad, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Ya. Nah, juga perlakuan akuntansinya ada di dalam PSAK. Ya, PSAK syariah itu sebenarnya mulai 101 sampai 112, tetapi 111 apalagi 112 ini baru disahkan, ya, 2-3 tahun terakhir ini. Nah, itu menjadi pertimbangan level soal untuk tadi, ya. Ya, mungkin kalau untuk SMK, ya, belum terlalu atau hanya disinggung umum. Bentar. Wis koma Mbak. Oke, sebentar. Maaf ya. Di rumah. Nah, sebenarnya dalam PSAK itu juga disinggung, ya, tentang akad-akad transaksi dan sekaligus penerapan. Jadi ini secara umum sebenarnya ada di dalam satu buku dan bisa dipelajari di referensi-referensi buku yang lain. Baik, lanjut. Diharapkan bagi yang lulus USKAS ini, ya, pertama memahami fatwa di SN MUI yang terkait dengan akad. Ya, jadi memahami akad-akad itu definisinya, penjelasannya adalah berdasarkan fatwa di SN MUI. Ya, kemudian perlakuan akuntansinya, ya, itu ada di dalam PSAK, termasuk di dalam menyusun laporan keuangan entitas syariah, itu ada di dalam PSAK, khususnya PSAK 101. Jadi ini satu keterkaitan, ya, satu keterkaitan. Kita tidak perlu misalnya dalam hal memahami fatwa ini kaitannya dengan perbedaan, tidak, karena untuk entitas syariah, keuangan syariah itu sudah menjadi suatu regulasi atau peraturan yang diikuti adalah fatwa di SN MUI, bukan berbagai mazhab. Pemerintah pun juga mengikuti itu, bank syariah pun juga, dan entitas syariah yang lain juga mengikuti itu. Baik, lanjut. Jenis soalnya ada 3, dilaksanakan sehari, ya. Seingat saya mulai jam 8 bisa sampai jam 4 atau jam 3 sore. Ya, pertama pilihan ganda. Nah, jumlah soal ini 25 sampai 40 tergantung level. Kalau SMK tidak sampai 40. Ya. Jadi ini berurut ada SMK, nanti kita desain karena memang selama ini SMK belum pernah ada yang mengikuti, dan ini memang baru pertama kali disosialisasi. Termasuk baik siswa maupun guru. Kemudian juga
mahasiswa, ya, dan juga ada mahasiswa yang biasanya mengikuti ya sudah menempuh mata kuliah yang terkait dengan akuntansi syariah. Ya, pernah ada suatu ya, perguruan tinggi yang mungkin hanya menempuh satu mata kuliah mengikuti ini. Ya, akhirnya dari 40-an peserta itu yang lulus hanya 3. Ya, artinya ini terlalu nekat. Tidak ada persiapan, juga tidak pernah mata kuliahnya hanya sekali, ya, terus mengikuti, namanya saja ujian standar keahlian. Yang mengikuti beberapa mata kuliah saja masih nilainya pas-pasan. Itu pun perlu ada namanya persiapan. Kemudian IC ini juga ya 3-5 ya disesuaikan. Jadi tergantung level. Ya. Dan yang ketiga ini paling banyak waktunya menyusun laporan keuangan hanya 1 soal. Jadi ya seperti menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, kalau ini menyusun laporan keuangan entitas syariah. Ya. Nah, ini jadi soalnya diselesaikan hanya dalam waktu 1 hari, tapi full mulai pagi sampai sore. Sekaligus dengan sambutan, penjelasan, dan lain sebagainya dari tim atau panitia IAI wilayah. Lanjut. Ya, tapi secara nggak langsung sudah saya singgung sasaran USKAS. Di sini kita perluas, ada siswa, ada guru, ya, yang sebelumnya kita memang berorientasi untuk mahasiswa yang akan lulus, ya, yang mana dipersyaratkan mempunyai sertifikat pendamping ijazah. Ya. Kalau dulu sertifikat pendamping ijazah, ya, sekarang juga perlu ada sertifikat pendamping ijazah. Ya. Nah, juga ada mahasiswa ataupun lulusan. Ya. Ya. Juga diikuti beberapa dosen, ya, juga pernah diikuti ya. Jadi dosen-dosen baru ingin lebih bisa mempunyai kompetensi, ya, mengikuti untuk karena memang banyak di perguruan tinggi ini untuk dosen akuntansi syariah ini, ya, kalau istilahnya itu dosen hijrah. Jadi dosen yang belajar juga untuk agar bisa mengetahui dan sekaligus mengajar akuntansi syariah. Yang tadinya pelajaran akuntansi sudah sangat paham namanya dosen, tapi mencoba karena ada mata kuliah akuntansi syariah, ini harus ada dosen yang siap untuk mengajar dan perlu hijrah. Baik, lanjut. Nah, ini biaya ditentukan oleh IAI secara teknis, ya, bisa menghubungi IAI. Kalau saya di sini adalah dewan juri atau tadi disampaikan ketua. Nah, ini dokumentasi ujian yang telah dilaksanakan. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ini info pendaftaran, nanti bisa menyampaikan. Lanjut. Selesai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Pak Nizar telah menyampaikan sosialisasi mengenai USKAS. Di sini kami turut menyapa juga tim penguji USKAS, ada Pak Ahmad Zaki, ada Pak Noven, Pak Habib, Pak Nurhan Mayudi, dan Pak Kautsar Riza Salman. Monggo, mungkin ada yang mau memberikan tambahan dari atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Nizar kepada tim penguji USKAS. Dari saya rasa sudah cukup. Nah, bagus. Oke, terima kasih Pak Ahmad Zaki. Mungkin Pak Kautsar, Pak Habib ingin menambahkan? Saya juga sudah cukup, Mbak Laras ya ini ya. Siap nggih Mbak Laras nggih. Mbak admin. Saya sudah cukup, sudah lengkap tadi. Oke, mungkin tambahannya ini kan banyak dari guru SMK juga ya. Betul, Pak. Ya, ini kan kalau dari
lapangan kerja. Kalau di SMK itu biasanya yang dibutuhkan kan sekarang ini kan akuntansi lebih banyak menggunakan aplikasi. Artinya untuk penjurnalan itu sangat minim sekarang. Bahkan kalau di perbankan itu kalau bisa nggak boleh pakai jurnal umum, semuanya harus melalui sistem. Nah, kalau SMK orientasi ke depan itu harus bisa malah ini yang harus dikedepankan ke depan untuk aplikasi akurat atau zahir. Karena yang dipentingkan itu adalah clerical-nya kalau di SMK itu nanti. Pemahaman terhadap siklus akuntansi memang perlu untuk memahami, tetapi ketika di pekerjaan nanti mereka lebih banyak di clerical, menginput aja, sifatnya menginput. Sedangkan proses pelaporan itu kan sudah langsung melalui sistem aplikasinya. Nah, nanti analisanya kalau untuk level analisa itu memang baru nanti di tingkat S1. Tapi kalau di tingkat SMK itu lebih pada clerical. Nah, memang kebutuhan dasar memahami akuntansinya memang perlu. Tapi nanti kalau di dalam pekerjaan perlu ditambahi dengan tadi bisa menggunakan aplikasi akuntansi. Mungkin nanti perlu ada tambahan lagi kalau memang mau anak SMK itu bisa siap kerja, berarti harus ada uji kompetensi dia bisa aplikasi atau mengoperasikan aplikasi akuntansi. Mungkin itu pandangan saya. Ya, baik itu untuk akuntansi umum atau akuntansi syariah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih atas tambahannya Pak Habib. Ya Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pada hari ini mengenai PPL online khusus guru SMA dan SMK Akuntansi Jawa Timur, pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa, Siskeudes, dan ada sosialisasi juga tadi untuk Ustadz dan juga Uskas. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji Ustadz dan Uskas yang telah mensosialisasikan, serta tadi ada Pak Sugeng dan juga Bu Binaritina yang telah memberikan materi PPL pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya melalui IAI, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.